Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi, tangannya diangkat. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqi wa ahrijni mukhrajan sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kepada semua ajengan yang dimuliakan Allah, dan juga rasa hormat takdim kepada Abah selaku sesepuh daripada Nur Ikhlas yang kami takdimi dan kami hormati, juga sekalian para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sekarang pada mencapai 2-3 malam, yang mana angkanya berurutan. Orang NU kalau tidak punya rokok Jisamsu itu bukan NU sih. Ya, makanya ajengannya tuh suka Jisamsu. Tapi tidak ngerti tuh, cuma bisa ngerokok. Tak kasih. Ya. Jisamsu, J2, Sam 3, Su 4. Orang Islam harus tahu Jisamsu. Subuh 2, Maghrib 3, Dohor 4, Asar 4, Isya 4. Kita itu dikalahkan oleh Chinese. Makanya orang Islam harus pinter. Makanya di sini ya. Benar. Nanti ketua tanfid. Ada ketua tanfid. Jadi Jisamsu itu ya, J2. Kita orang Islam salat subuh berapa, Pak? 2 rakaat kan. Nah, orang-orang non Islam sudah mikir. Akhirnya wah, dipakailah Jisamsu. Nah, itu pakai merek rokok. 3 itu sholat maghrib, nggak ada di lain Islam. Jisamsu, Su itu 4. Yang sholat bangsa 4 rakaat, Dohor, Azhar dan Masya Allah. Tapi sebelum membuat rokok Jisamsu, beliau pemilik Jisamsu datang kepada Syekhona. Itu loh. Ini sejarah tapi orang nggak tahu. Nah, jangan orang makanya jangan macam-macam. Gitu ya. Rokok Jisamsu seperti itu. Tapi pinter. Kita wajib tahu akan ilmu, karena kita wajib juga menuntut ilmu. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Al ilmu warasatul anbiya. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Nabi mengajarkan ilmu, Pak, tidak mengajarkan dunia. Gitu. Wa dunya warasatul korun. Itu ada di kitab Durratun Nasihin. Saya akan buka sendiri, nanti ada itu. Jadi sampean ngumpulnya dunia tanpa dikembalikan kepada Allah untuk beramal dan sebagainya, ya paling tidak ini jangan-jangan anak cucu daripada korun. Mau tidak? Tidak kan? Paling tidak kita duduk aku daripada warasatul anbiya. Para hadirin yang Allah, ketepatan juga kepada saudara kita Ahinal Kiram, Bapak Riki dari Jakarta, juga Bapak Ajis dari Jakarta. Yang Bapak Riki ini potongannya kayak gini, Pak. Ya gini nih, nggak ganteng, nggak potongan kiai ya. Tapi ini pemikir kiai nih. Kiai berdiri, Pak Riki diperkenalkan. Ini. Juga Pak Ajis berdiri. Ini saudara-saudara kita dari Jakarta yang hanya mewakili, karena yang lain tidak bisa hadir. Ini adalah direktur, Pak Riki ini adalah direktur Ghazaliyah. Ini ajengan yang memikirkan ihya, yang saya katakan tadi malam. Ihya diartikan secara psikologi, ya ini orangnya. Ihya, Pak, diartikan dengan psikologi. Ya.
Gimana? Masya Allah. Kalau bukan pemikir, nggak memikirkan umat ya biarlah ya dibaca gitu aja dah kita. Ya dipikirkan oleh beliau. Oh enggak. Dan Pak Ajis ini juga bagian daripada yayasan yang selalu banyak mengurus yayasan. Dia berkecimpung dalam pendidikan, juga mengangkat ekonomi beliau. Bahkan akan ada wacana di sini, ajengan, nanti ada namanya sekolah alam. Kalau kata ajengannya tadi, oh itu alam gaib, bukan. Ya maaf. Jadi sekolah alam itu tidak harus di bawah ruangan. Nanti akan kita proyeksikan, kita proyek akan bikin di sini dengan nanti wacananya adalah Ustadz Abdul Aziz dengan Pak Riki. Dan juga kami mohon doa restu dari Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kita akan bangun wacana ke depan di sini, entah di mana nanti kesepakatan. Kalau mungkin di Nurul Ikhlas itu ada STAINI, Sekolah Tinggi Agama Nurul Ikhlas. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ikhlas. Gitu. Ya. Kita harus berbangga itu. Tadi mohon doanya, doa restunya. Jadi kayaknya dari Jawa Timur, dari Malang ke sini kayaknya ditarik untuk ini aja. Enggak, jadi nggak ada maksud lain ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada kecemburuan kita, enggak. Nah, itu. Jadi di sini akan insya Allah doakan saja kita godok untuk mendirikan sekolah tinggi agama Islam Nurul Ikhlas. Jadi putra putri jenengan antum semua yang mau kuliah nggak usah kuliah jauh-jauh, bisa kuliah di sini nantinya. Yang juga akan insya Allah akan juga kita godok adalah PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi cek pinter ya paham ya ajengan. Ya mungkin nanti juga didukung ini. Ketepatan juga ada Bapak ajengan Tanfid ini. Ya juga ada bos-bos juga ini banyak. Pasti itu insya Allah. Gitu. Nah, juga di bawahnya ada sekolah alam itu. Yang sekolah alam itu tingkat apa? SMA ya. Dari SMP sampai SMA itu namanya sekolah alam nanti. Saya belum tahu benar itu karena dilihat tadi sama ajengannya banyak. Di Sukabumi Kota ada berapa? Ada 2. Di Sukabumi Kota itu ada 2. Di Depok, Jakarta. Depok dan Jakarta itu yang banyak. Sukabumi di sini belum, pinggir sini belum ajengan. Ya. Nanti mungkin dari murid-murid ajengan yang mau kuliah ya kita tampung supaya benar menjadi generasi yang memang solid, yang mengerti cinta negara, cinta agama, cinta perjuangan gitu. Ya semua itu saya minta doa daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita canangkan, yang kita godok ini menjadi kenyataan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, terlepas daripada itu, ini ada sedikit yang saya katakan kemarin, ada apa namanya imamah surban. Yang surban ini nantinya dibagikan sebelum istighosah dimulai, pembacaan surat Al-Ikhlas dimulai. Ini dibagikan. Tolong dari siapa ini? Nana Jobing. Ayo dibagikan satu-satu. Siapa lagi? Siapa? Din, siapa lagi dibantu? Ayo. Terus yang dari ibu nanti siapa? Lagi dari dulu ya. Ya, bisa dibagikan. Ayo. Jangan dilihat seperti apa bentuknya, juga jangan diukur harganya. Kalau dibentuk dengan harganya mahal Pak, nggak bisa diukur. Karena keberkahan itu nggak bisa diukur dengan maliyah. Satu-satu semua ya. Ini ya. Yang dibuka ini, Bing. Ini aja yang udah dibuka dah. Ya. Yang dibuka Ustaz air. Yang udah dibuka ya. Nah.
Ayo, ayo dibantu. Ayo adik-adik, bantu rok. Ya. Dibantu bentar. Ayo dibuka. Ayo, dari ibu, ya udah dibuka, ayo buka. Lah, dibantu lagi, santri, dibantu lagi. Supaya cepat ya. Ya, kalau bisa yang sudah dapatkan itu jelek, tapi jangan melihat jelek dan bagusnya, tapi manfaatnya nanti kita pakai dan kita tutupkan kepala kita. Ajengan udah dibuka ajengan. Nah, sudah saat itu kan, alhamdulillah. Semuanya dipakai untuk tutup. Nah, dilipat di double dua telepon di kepala masing-masing. Alhamdulillah semuanya seperti itu. Yang ibu. Oke, iya. Ya. Terus jangan terus dari belakang itu bagi terus. Biar insya Allah kebagian semua satu-satu nak terus nak. Dia ambil terus itu ke belakang deh, ke sana deh. Para hadirin hadirat yang bukan Allah, surban ini jangan dibuat mainan, jangan dibuat gagah-gagahan. Akan tetapi saya minta tatkala membaca suratul Ikhlas itu dipakai di kepala, dan tasbih juga begitu. Tasbihnya jangan berpindah dibuat mainan atau hanya ditaruh di mobil, jangan. Bisa dipergunakan terus. Nah, ya Pak. Terus yang belakang itu cukup aja. Udah dulu. Ini. Ini Tosan. Dah. Cukup lagi, Bang. Yuk, kalau cukup sisanya bagus ini. Ya, untuk dibagikan untuk ibu-ibu juga kebagian rupanya. Semua. Ya. Gimana? Kebagian banyak, kebagian. Coba yang ambil yang belakang. Udah. Jobbing, coba dikontrol. Yang belakang udah semua. Jangan ada yang tidak kebagian. Anu can. Hah? Ya. Anu can. Udah. Makasih. Yuk beresan. Di dalam. Yang udah. Hah? Cukup. Semua kebagian, dibagi satu-satu. Jangan sampai tidak ada yang kebagian. Dimohon semua kebagian.
Beresan itu. Hah? Di dalam kabar itu jalan acak lah. Anu belang botol mah tong kabagian. Cek saha sia teh. Belang botol na bagian. Sedikit aja, sedikit aja, sedikit aja. Sambil belinya lepas sedikit ya banyak. Iya betul. Iya, dikasih. Minyak sedikit aja. Yang kebagian nggak apa-apa. Kasih sedikit. Mana nanti pakai semua. Kasihkan. Jangan sampai rubuh. Sedikit aja ya, sedikit aja. Yang penting bau. Kalau sedikit bau. Ya. Sedikit aja. Satu olesan aja. Satu oles aja. Sedikit aja. Minyaknya sedikit. Sedikit aja. Dah. Dikit aja. Nanti enggak bau. Entar Bu. Iya, enggak apa-apa. Asli. Sedikit lagi. Sedikit aja. Udah. Ya sedikit aja, yang penting kalau yang mau olesan sedikit, nggak apa-apa. Bos minyak, lihat tes minyak, ada minyaknya. Yang penting baunya kalau sedikit. Dan udah kebagian semua. Nah, itu gimana? Nah, udah semua nah. Semua. Nah, yang belakang udah kebagian semua nih. Udah kebagian semua ini. Ya. Habis. Udah semua. Bing, yang belakang udah. Udah belum? Udah. Ibu udah semua.
Alhamdulillah, alhamdulillah, semua berkebahagiaan dan semoga semuanya berkah, manfaat di dunia, lebih-lebih bermanfaat tatkala kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit aja, penting bau ya, sedikit aja yang penting. Yang mungkin bau sedikit aja. Din, tak cukup minyaknya habis. Minyaknya habis. Kurang. Jadikan satu ini. Jadikan satu aja ini. Awas. Udah. Alhamdulillah udah alamin, semua ada kebahagiaan kan? Para hadirin, begini, imamah ini tidak hanya akan berakhir dipakai tatkala besok malam, yaitu akan ada rasa kesyukuran, akan tetapi tatkala hadirin dan harus kalian membaca suratul Ikhlas, tolong imamah ini atau serban ini dipakai. Kenapa demikian? Saya dulu oleh guru kami, oleh ayanda kami diajarkan demikian. Bahkan salah satu mursyid thariqah yang ada memberikan kain berupa kayak kain kafan yang udah dibasahi dan dicuci dengan air zam-zam, dan semua muhibbin yang ada itu dikasih kurang lebih 1 meter untuk dijadikan bagian tatkala kita menghadap Allah. Artinya tatkala kita mati, pesan sama anak cucu atau istri, ini nanti kalau aku udah mati, tolong pakaikan di atas kepalaku atau pakai apa? Karena itu bagian daripada saksi kita, saksi bisu kita,
bahwa kita itu cinta akan dengan cara membaca suratul Ada satu hadis yang singkat ceritanya begini, ada sahabat lapor kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan itu kalau sholat selalu baca suratul Ikhlas setiap sholat, bukan rokaat tsani atau rokaat awal, tapi kedua-duanya dia selalu baca suratul Ikhlas. Setelah sahabat ini melapor, keluar, dipanggillah sahabat yang setiap sholat itu membaca suratul Ikhlas. Ya Fulan, kenapa kamu kalau sholat itu selalu membaca suratul Ikhlas? Kok tidak membaca suratul yang lain? Hadisnya begitu kan? Wah, ini ketepatan ini. Yang oleh Sahih Bukhari langsung itu hadis Bukhari. Pasti kesohihannya. Setelah itu ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, kenapa demikian? Menjawablah si Fulan ini, ya Rasulullah, saya membaca suratul Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua karena saya cinta, seneng dengan suratul Ikhlas. Akhirnya apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah tidak mencegah, tidak melarang, tidak memarahi. Akan tapi baginda Rasulullah SAW mengatakan almar'u man ahab, begitu aja. Dan siapa orang yang cinta kepada sesuatu akan dikumpulkan dengan apa yang dicintainya. Kalau antum semua cinta dengan suratul Ikhlas, suatu ketika akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Suratul Ikhlas itu bagian dari kalamullah. Dan ini saksinya tatkala kita membaca itu. Jadi jangan buat mainan. Sholat, buat sejadah, bikin imamah, malam juga begitu, siang juga begitu. Nah, sehingga saya katakan seperti itu. Jadi kata baginda Rasulullah, orang itu akan dikumpulkan, akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau kita cinta akan suratul Ikhlas, itu pasti kita akan mendapatkan bagian daripada sifat rahman Allah. Dan semoga kita juga mendapatkan maghfirah Allah, hidayah Allah, sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang husnul amin. Allahumma. Para hadirin sekalian, itu bagian daripada imamah. Tidak usah, wah sebelum haji kok pakai imamah. Kalau ditanyakan, saya ingat salah satu guru saya, al-Maghfirlah, al-Arifillah, Sahibul Fadilah, Kiai Haji Ahmad Sadili menyatakan, saya waktu itu dengan abah saya, karena Kiai Ahmad Sadili itu berumur kurang lebih 90 tahun dan luar biasa cara mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana kita bertingkah dan bertanduk setiap beramal sehari-hari. Akhirnya tatkala menghadap, beliau mengatakan, kata kepada abah saya, Nabrowi, kalau kamu ingin kaya, pakai imamah dan pakai jubah. Ini pesan daripada Al-Maghfirlah. Akhirnya abah saya waktu itu bertanya, Yai, kalau sini ajengan ya, ajengan. Saya kan belum haji. Gimana saya nanti kalau ditanya orang, belum haji udah pakai imamah, pakai surban. Bilang aja, itba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gampang kan? Hanya menjawab itba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lo itu lupa. Hanya dengan memakai imamah menjadi kaya. Saya dulu belum haji, karena sudah ada seperti itu dari guru kami, saya selalu pakai imamah. Diketawain orang-orang, belum haji sudah pakai imamah. Mau sholat Jumat, mau sholat Fajr, mau ngimami di pondok, terus gitu. Lama-lama benar oleh Allah ditarik ke Mekah dan Madinah. Tidak berselang lama. Kalau secara naluri akliyah, teoritis di atas kertas, tidak mungkin saya ke haji.
Tak mungkin. Wasilah ada. Wasilah datang. Saya ada orang calon wali kota dari Bima datang. Tidak kenal itu. Saya tidak kenal. Datang kurang lebih jam 2 malam. Datang ke rumah. Mau mencalonkan wali kota. Alhamdulillah melalui sukses kan. Disitulah saya bisa membayar naik haji. Ini berkah. Jadi seorang guru itu mendoakan apa yang diajarkan pada muridnya tidak lantas dibiarkan begitu saja. Seorang guru makanya dicatat siapa namanya, bukan supaya antum cinta sama saya, enggak perlu. Antum cinta silakan, antum benci silakan. Enggak ada manfaat, enggak ada mudarat untuk saya. Itu kembali kepada antum sekalian. Cuman seorang guru akan selalu mendoakan, terutama yang tertera di sini, selalu dimohonkan. Makanya di sini sebutkan siapa namanya, bin siapa, bin siapa. Kalau yang perempuan namanya siapa, binti siapa, dan bin siapa. Dan juga syarat haji itu sekarang harus 3 nama. Kalau 3 nama tidak bisa pakai paspor. Jadi sebelum sampean naik haji, daftar haji, sekarang udah menghafal itu nama, supaya tidak lupa. Gitu. Jadi seorang guru akan ingat dengan muridnya, dengan siapa yang diajarkan, dan selalu mendoakan untuk menjadi selamat dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Ini guru. Tidak hanya dilepas setelah ini apa namanya? Ini pakai apa? Apa namanya itu? Tasbih. Setelah itu ini imamah. Setelah itu dibiarkan. Enggak. Selalu didoakan menjadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat, berkah dunia, berkah akhirat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Karena kemanfaatan itu hanya dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Tanpa begitu tidak ada arti hidup di dunia. Wujuduhu ka'adamih, adanya sama dengan tidak adanya. Kan tidak bermanfaat untuk yang lain. Bagaimana cara kita sekecil apapun kita bisa bermanfaat untuk yang lain, sekecil apapun, dengan pola apalah amal apapun, yang penting itu bisa mengajak kita semakin takut akan Allah, bisa mengajak kita mahabbah ilallah war rasul. Itu tujuannya. Jadi tidak semena-mena dari Malang, Jawa Timur ke sini, jauh-jauh ujuk-ujuk seperti ini, enggak. Ini pun ada juga aturannya, ada prosesnya. Saya begini ada prosesnya Bapak dan Ibu sekalian. Setelah saya pulang dari sini lama, diem, mengajar diem. Kok saya diberi melihat sesuatu oleh Allah begini. Nah, saya kadang-kadang berpikir, capek loh Pak, bener, mending saya tidur di rumah, gak repot-repot ngajar tidur, udah istirahat enak, besok ngajar. Karena kalau ngajar saya tuh pasti setelah subuh ngajar sampai jam 8, pada asar sampai maghrib itu saya kerjakan. Dan itu diajarkan pula. Mending saya tidur di rumah. Tapi karena ada perintah yang mengatakan harus saya ke Jawa Barat. Sampai saya ketemu dengan Bapak Riki. Bapak Riki ini jangan ditanya loh Pak ya. Benar Ustaz. Kalau hanya paranormal tanggung-tanggung jangan berkenal ke Pak Riki, malu nanti. Karena Pak Riki ini kalau Jawa Barat udah menguasai. Bahkan banyak juga jenderal-jenderal yang gitu. Jadi udahlah. Kalau masalah paranormal Pak, sama Pak Riki dah. Tapi sekarang Pak Riki alhamdulillah tobat. Kok yang baru-baru gak mau tobat? Masih baru belajar hikmah aja sudah, waduh petentang-petenteng. Jinnya masih satu, dia hanya bisa mengundang jin beberapa gelintir. Udah suaranya, waduh macam-macam kayak bentek. Tanya Pak Riki. Lah bener, kalau buka-bukaan jangan buka-bukaan di depan saya, nanti malu semua. Saya berjeti nanti. Tapi saya tidak ingin jatuh kepada jurang dosa. Karena saya mengajak antum untuk takut kepada Allah. Mahabbah ilallah wa rasul.
Kenapa saya harus membuka aib seseorang yang hanya untuk dia apa namanya? Hanya untuk berkuar-kuar. Tidak. Saya tidak ingin jatuh seperti itu. Saya ingin mempraktekkan yang saja dapat daripada ulama-ulama yang sudah ditertera dalam kitab. Adapun mau, silakan. Gak mau, silakan. Gak ada keterikatan dengan kami. Saya hanya menyampaikan. Dan menyampaikan. Begitu aja. Jadi jangan ada apa namanya pemikiran yang negatif thinking. Ya, ngerti negatif thinking? Oh, ya. Negatif thinking ngerti? Suudon. Jangan. Karena saya juga tidak diajari di kitab manapun tidak ada pembelajaran tentang suudon itu. Dilarang suudon itu. Yang dipelajari adalah husnudzon. Husnudzon sesama, husnudzon kepada guru, husnudzon kepada murid, semuanya husnudzon. Semua baik, pada hakikatnya semua baik manusia itu. Kalau kita mau bersih, kalau kita mau bodas, ya, benar. Ya bodas ini ya, makanya itu surbannya bodas, supaya kita itu bodas, bodas hatinya, bodas akliannya, sehingga kita bisa qurbat ilallah wa rasul. Karena begitu, jangan ada di hati kita itu sekecil apapun kecurigaan, suudzon dan sebagainya. Semua baik, anggap semua baik. Jangan melihat dengan mata terpijit atau dengan sebelah mata. Jangan. Kita belajar siapa yang jelek, diri kita pribadi jelek. Itu yang harus ditanamkan. Diri kita pribadi jelek, itu yang ditanamkan. Bukan orang lain yang jelek, orang lain bagus semua, mulia semua, alim semua. Tapi diri kita hina, banyak dosa pada Allah. Itulah yang harus kita tekankan. Sehingga tatkala itu ditekankan pada diri kita, maka akan ada pengertian, memahami tatkala kita sujud pada Allah. Subhana rabbiyal a'la. Coba. Karena tidak ada rasa sombong, nggak ada. Takut pada Allah. Dipahami tatkala kita sujud pada Allah. Banyak sekali kadang-kadang hanya bisa sujud, memerintahkan sholat, mengajak sholat, tapi tidak dipahami apa arti dan isi sholat itu sendiri. Ini baik semua, bagus semua, mulia semua, alim semua. Cuma kita yang bodoh, jahil. Kita pribadi yang banyak dosa pada Allah. Buktinya apa? Mungkin antum akan bertanya, enggak Pak, saya enggak buat salah. Kok bisa dikatakan saya banyak? Tidak mulia, tidak sebagainya. Coba perhatikan ucapan saya ini. Renungi ucapan saya ini. 24 jam antum ingat pada Allah berapa detik? Berapa jam? 24 jam Pak. Yang akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan. Kenapa kita mau bersifat baik, merasa paling baik, merasa paling unggul daripada yang lain? Ini, ayo kita tekankan pada hati kita, pola pikir kita, dan kepada darah kita yang mengalir sekujur tubuh ini. Renungi ucapan saya ini. Saya tidak mengajak kalian untuk jatuh ke jurang, tidak mengajarkan kalian untuk suudzon. Para hadirin sekalian yang Allah, ayo kita renungi. Berapa jam kita ingat pada Allah dibanding dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah 24 jam. Kita yang tahu. Kenapa kita masih menilai orang lain? Jangan dikatakan alim kalau orang itu masih menilai sesamanya dan merasa paling unggul dari yang lain. Jangan merasa alim. Iblis itu alim. Coba saya tanya, lebih alim mana antum dengan Ajazil? Ya jangan. Lebih alim mana coba? Itu jangan. Tidak boleh.
Kalau mengajar silakan, mengajar baik silakan, tapi merasa jangan. Ayo kita tekan sifat keakuan. Benar Pak Riki ya? Di Ghazalian gitu ya? Betul kata Pak Riki. Karena ini pakar dari Pak Ghazalian. Kita tekan sifat keakuan. Kalau nggak aku, jangan dibuang. Antum apa? Jangan, nggak boleh. Banyaklah merunduk, tawadhu, menghinakan diri pada Allah. Semakin banyak dan semakin sering kita tawadhu, semakin sering dan banyak kita sujud pada Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Itu pasti hukumnya. Kalau kita sujudnya benar-benar sujud akan Allah, ikhlas sujud pada Allah, menghamba pada Allah, mengabdi pada Allah. Tidak ada karena saya banyak sujud karena ingin rezeki, saya banyak sujud supaya dapat rezeki, banyak duit, saya banyak sujud supaya dapat kehormatan. Tidak ada arti Pak. Akan dipertanyakan oleh Allah, sujudmu untuk apa dan kemana? Itu pasti dipertanyakan. Jangan hanya bibir berucap subhana rabbiyal a'la, tapi hati tidak pernah melontarkan, meresapi, mengamalkan, mengaplikasi daripada subhana rabbiyal a'la. Jauh. Hal ini jauh antara kata anak-anak pondok bainas sama sumur. Bainas sama sumur, sumur bor. Ada tambah lagi sumur bor. Berarti dalam sekali. Hati-hati, hati-hati. Mari, biar ada guna pertemuan kita ini, biar ada manfaat pertemuan kita ini. Ayo kita belajar untuk menjadi ikhlas, orang yang mukhlis, ya, ikhlas beramal, ikhlas beribadah, ikhlas mengabdi, ikhlas berbuat, dan semuanya semata-mata dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga hanya mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang paling utama apa? Kalau dikatakan cahaya di atas cahaya. Anta nurun fawqa nur. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini seumatnya mau nuru siapa? Mau meniru siapa? Mentauladani siapa kalau tidak meniru kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena baginda Rasulullah orang yang paling dekat Pak, paling dekat pada Rasulullah, sehingga di salah satu kitab disebutkan tatkala disebut lafzul jalalah pasti di situ juga disebut Muhammad Rasulullah Sallallahu. Jadi jangan main-main. Kalau baca sholawat, yang takdim, hormat, hudur, hatinya dihadirkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya dibuka untuk menerima petunjuk dari Allah, menerima semua apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirin sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Ayo kita renungi, inti dari ini semua adalah apa? Jangan merasa lebih daripada yang lain. Kepala sama, kaki sama, tatkala sujud sama, tatkala ruku sama, tatkala takbir sama, tatkala baca Al-Quran sama semuanya. Para hadirin, inilah yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, beri-beri maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وخليفته أجمعين وصلى سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان عليه وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وعامر رضي الله عنهم وسيدة سيدة خلق الله وسيدة سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وسيدة الإمام الحسن وسيدة جعفر الصادق وعدنا العابدين البقير وعدهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في ديار والدي آمين. لا يعلم وسلم عليكم الرحمن والشهداء والعلماء والصالحين والإمام والفقهاء والمسلمين آبائنا وآبائكم ومشايخنا ومشايخنا وزن عليهم القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأحيا منهم غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنا ولكم حاجة بقضاء أهلنا في الدين والدنيا والآخرة ببركة الدعاء بكرامات شأن من القرب بولي علينا وبشفاعة وبحق محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam